Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang dampak marah bagi ibu hamil. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms, nah pernah dengar tidak tentang pengaruh psikologis ibu hamil terhadap janinnya? Di video sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, saya pernah membuat juga video tentang dampak psikologis ibu terhadap janinnya, di mana psikologis ibu itu akan sangat berpengaruh terhadap psikologis janinnya. Jadi, kondisi ibu hamil itu hampir sama dengan wanita yang PMS atau premenstrual syndrome, di mana akan mudah merasa marah, merasa sedih, atau mudah merasa tersinggung. Dan biasanya juga ibu hamil itu merasa bahwa dia itu tidak dimengerti, tidak ada yang bisa mengerti dirinya. Nah, sebagai ibu hamil, moms juga harus bisa mengontrol emosi dan mengontrol amarah, karena ada dampak yang akan terjadi jika ibu hamil itu mudah marah atau sering marah yang akan berdampak pada janinnya. Nah, apa saja sih dampak yang disebabkan dari kemarahan atau rasa marah ibu hamil itu? Nah, dampak yang pertama adalah beresiko bersalin prematur. Jadi, berdasarkan beberapa hasil penelitian yang meneliti ibu yang mudah stres atau mudah marah itu beresiko mengalami persalinan prematur dibanding dengan ibu hamil dengan moodnya yang stabil. Selanjutnya, dampak yang kedua yang bisa terjadi adalah ibu bisa melahirkan bayi dengan kondisi BBLR. Jadi, BBLR itu adalah singkatan dari berat bayi lahir rendah. Jadi, meskipun usia kehamilan ibu itu normal, yaitu 37 minggu sampai dengan 40 minggu, atau disebut juga aterem, nah, tapi bayinya itu lahir dengan berat badan di bawah normal, yaitu berat badannya di bawah 2,5 kg. Jadi, salah satu hal yang membuat berat badan bayi itu pada saat lahir di bawah normal itu karena pengaruh emosi ibu. Jadi, itu sangat berpengaruh terhadap berat badan janinnya. Dampak yang ketiga yang bisa disebabkan ketika ibu hamil sering marah adalah menghambat pertumbuhan janin, atau pertumbuhan janin itu terhambat. Nah, jadi pada saat ibu hamil mengalami stres, moodnya terganggu, maka tubuhnya itu akan memproduksi hormon kortisol, atau biasa juga disebut dengan hormon stres. Jadi pada saat stres, tubuh akan mengeluarkan hormon tersebut, yaitu hormon kortisol. Apabila tubuh memproduksi hormon kortisol, maka pembuluh darah ibu itu akan menyempit. Dengan menyempitnya pembuluh darah ibu, maka oksigen dari ibu ke janin itu akan berkurang. Nah, berkurangnya aliran darah dan pasokan oksigen dari ibu ke janinnya itu akan menghambat pertumbuhan janin. Sehingga itu kenapa ibu hamil itu tidak boleh stres atau harus bisa mengontrol stresnya. Karena dengan seringnya tubuh memproduksi hormon kortisol, dengan seringnya ibu marah, dengan seringnya tubuh mengeluarkan hormon kortisol, maka semakin kurang juga asupan oksigen yang sampai ke janin. Selanjutnya, dampak keempat dari marahnya ibu hamil adalah mempengaruhi temperamen janin. Nah, jadi kalau ibu hamil sering marah, mudah stres, maka apa yang dirasakan oleh ibu juga akan dirasakan oleh janinnya. Sehingga itu bisa mempengaruhi janinnya itu sampai pada saat lahir. Jadi biasanya ibu yang mudah stres, ibu yang mudah marah, biasanya bayinya itu akan mudah rewel, selalu menangis. Nah, itu disebabkan karena pengaruh stres ibu
tadi pada saat hamil. Seperti itu, moms. Nah, kemudian dampak yang kelima atau yang terakhir yang saya sampaikan, dampak stres pada ibu hamil itu bisa mempengaruhi janinnya, dengan janinnya itu atau bayinya itu nanti akan rentan terhadap penyakit. Jadi, sebenarnya emosi yang dirasakan ibu hamil atau stres yang dirasakan ibu pada saat hamil itu mempengaruhi janinnya, bukan hanya janinnya saja, jadi mempengaruhi hingga anaknya lahir, hingga anaknya tumbuh dewasa. Jadi sebegitu mempengaruhinya stres ibu hamil terhadap bayinya. Jadi mempengaruhi pada saat janin, pada saat bayi hingga dewasa. Kenapa? Jadi stres pada ibu hamil itu mempengaruhi temperamental anak, kemudian juga anak akan mudah mengalami depresi, mudah marah, rewel. Nah, kemudian juga akan menyebabkan anak itu mengalami yang namanya hipertensi, mudah mengalami obesitas, diabetes. Nah, jadi itu moms beberapa penyakit yang bisa terjadi pada anak moms nantinya jika moms itu tidak bisa mengontrol amarah pada saat hamil. Oke, moms. Nah, jadi itu tadi dampak-dampak yang bisa terjadi pada janin atau pada bayi atau pada anak moms jika moms pada saat hamil itu mudah marah dan mudah stres. Jadi, sebagai ibu hamil memang akan ada perubahan hormon, akan ada perubahan di mana mom itu akan mudah marah, mudah tersinggung, merasa ingin dimengerti tapi orang di sekitar tidak mengerti apa yang moms inginkan. Jadi yang harus diketahui atau yang harus diperhatikan adalah mom harus bisa mengatur stres, mengatur emosi moms. Jadi moms harus mencegah diri moms untuk tidak langsung marah, tidak mudah marah, dan berpikir panjangnya nanti seperti apa. Kalau misalnya moms itu mudah untuk marah, mudah untuk stres, mudah untuk tubuh moms itu mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.